Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Elektrik. Bismillah, teman-teman semua dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah, dan selalu berkah. Baik, untuk kali ini kita akan membahas topik menyalakan lampu dengan satu saklar, ya, satu saklar dan juga satu stop kontak. Kita pakai satu MCB ya, untuk memutuskan tegangan dari awal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, kita kembali lagi ke channel Dunia Elektrik. Sebelumnya saya jelaskan dulu, mungkin teman-teman ada yang tidak asing ya dengan benda satu ini. Ini adalah terminal kabel, biasa di pasaran dijual segini. Jadi ada rentetan terminal kabel. Jadi kenapa saya pakai terminal kabel? Karena untuk memudahkan nanti untuk prakteknya, untuk sambung menyambung menjadi satu, itu ceritanya. Satu ya. Ini sebagai pengganti isolasi. Kebanyakan di instalasi rumah, kebanyakan dia pakai tedus yang begini atau yang warna hitam mungkin ya. Teman-teman mungkin banyak yang tahu tedus, banyak yang pakai warna hitam. Itu yang warna hitam biasanya ada di atas plafon rumahan, biasanya tersimpan di atas plafon, di balak-balak atau di ring balak yang ada di bangunan rumah itu. Oke, ini perumpamaan ini sebagai kabel dijatuhkan, kemudian ini sebagai gantinya solasi ya. Sebagai gantinya solasi ini saya pakai ini. Jadi untuk memudahkan nanti kita praktek dan agar teman-teman bisa paham semua, bisa mudah dipahami jalur-jalurnya. Kalau kita pakai begini kan nanti kurang jelas, nanti masuknya kemana-kemana. Kalau begini mungkin teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kita kembali lagi ke rangkaian. Jadi rangkaian pada awalnya nanti kita masuk dari instalasi utama, yaitu dari MCB. Dari MCB nanti masuk ke sambungan kabel ini yang ada di tedus ya. Nanti yang satu masuk ke saklar, kemudian yang satu nanti larinya langsung ke stop kontak. Jadi stop ini nanti ada arusnya, ada tegangannya langsung dari MCB tersebut. Dan banyak yang tahu juga ini untuk saklar, sebisa mungkin harusnya dia memutuskan tegangan plusnya atau fasanya ya. Kita nanti kabel fasa nanti pakai warna hitam, ini warna hitam. Kemudian untuk yang netral ataupun yang min kita pakai warna merah. Bisa kita lihat untuk ini nyala ya.
nyala ya. Jadi nanti arus yang tegangan yang masuk melewati MCB ini nanti langsung masuk ke saklar, kemudian saklar nanti dia nyambungnya ya, langsung masuk ke lampu satunya. Jadi untuk saat ini masih banyak yang mungkin awam dengan listrik, ada juga yang masang saklar dia seperti masang stop kontak, jadi satu dapat plusnya, satu dapat minusnya. Otomatis jika dinyalakan, di on kan, akan jelek trik MCB nya karena hubung singkat. Maklum, kemungkinan sedang tahap pembelajaran, daripada mengundang tukang lebih baik ditangani sendiri. Cuma belum tahu caranya, dia tahunya masalah sambung akhirnya digelek. Oke, nggak ada masalah, karena apapun yang kita coba sesuatu yang belum tahu, kita harus mengalami kesalahan dulu karena kita belajar dari kesalahan, gitu ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya. Kemudian untuk yang minnya nanti langsung lari ke stop kontak satu, kemudian ke lampu langsung satu. Nah, jadi untuk yang standby di lampu, di fitting lampu sama di stop kontak itu minnya. Dan untuk warna kuning ini adalah arde ataupun grounding ya. Ground biasanya terpasang di sini ya, atau yang menempel ada kawatnya di sini, itu groundingnya. Fungsi grounding yaitu jika ada, terutama untuk petir ya, kalau ada terjadinya petir, nanti jika ada tersambar petir, dia akan langsung lari ke groundingnya langsung lari ke tanah, biasanya begitu. Jadi perangkat elektronik lainnya akan jauh lebih aman. Oke ya, kita akan coba dulu, ataupun nanti, oh ya begini, ini semua kita prakteknya nanti kita coba pakai yang model begini, model yang saklar yang tanam di tembok ya. Ini saklar model tanam, kemudian ini juga stop kontak yang model tanam di tembok. Jadi harus pakai simbau das ya, ataupun foker, orang-orang bilang namanya foker. Dan kita tanam di dalam tembok. Besok kita akan praktek lagi yang pakai stop kontak dan saklar yang tempel, jadi di luar tembok. Kali ini kita praktek dulu yang model yang tanam dulu. Pada dasarnya sistemnya sama, cuma untuk pengerjaannya waktu di lapangan aja yang berbeda. Kalau ini masuk ke tembok harus tembok, dan sedangkan kalau yang tempel di tembok adalah kita biasanya pakai baut, dikasih visor, nanti dibautkan di tembok, jadi agak menonjol sedikit keluar. Kalau ini akan rata dengan temboknya. Kemudian ini fitting saya gunakan yang fitting tempel juga. Fitting juga banyak sekali jenisnya, ada fitting gantung, ada fitting yang sekarang yang banyak dijual di pasaran, itu banyak fitting yang sekaligus langsung lampu, yaitu dinamakan dengan downlight. Downlight pun ada dua macam, ada downlight yang masuk ke dalam Ethernet plafon ataupun yang keluar tempel di luar plafon. Besok kita bahas yang itu. Oke ya, diperhatikan betul-betul untuk jalurnya ya. Sekali lagi, ini jangan terkecoh dengan ininya, karena ini cuma untuk menyambung saja ya, menyambung.
nyambung saja begini. Jika ada yang lebih bisa ambil dari sini, ambil dari sini, dari sini. Ini cuma sebagai pengganti isolasi saja, daripada saya nanti main pakai tang begini, kasih gini-gini, kemudian diisolasi lagi. Nanti karena ini sistemnya untuk praktek saja, yang penting pada intinya teman-teman bisa paham apa yang dibahas untuk kali ini. Ini kan ya, bisa dipahami ya. Jika masih kurang paham, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar, boleh. Oke ya, ini langsung saya jelaskan dulu. Di saat nanti tegangan masuk melewati MCB nanti on, langsung ke sini, masuk ke dalam saklar. Saklar jika dimainkan, lampu akan menyala. Perhatikan lampunya. Oke ya, menyala ya, nyala. Kemudian di stop kontak, namanya stop kontak harus selalu standby, ada tegangannya. Jika ada permintaan tersendiri, itu baru bisa dibikin saklar. Stop kontak bisa dimatikan dengan saklar, itu pun bisa, tapi kebanyakan pada umumnya untuk di perumahan-perumahan stop kontak itu selalu standby, ada tegangan yang tersimpan standby di sana, jadi tidak tergantung dengan saklar. Seperti contohnya begini, bisa coba colokan, nyala ya, nyala, cabut, nyala. Apabila kita matikan MCB, ini baru mati, gitu ya. Oke. Oke, kenapa saya pakai kabel yang warna merah, warnanya berbeda-beda, agar supaya teman-teman semua bisa paham, bisa mudah dimengerti, jalur-jalurnya kelihatan, larinya kemana-kemananya tidak kelihatan ya. Jadi sengaja saya pakai warna beda, tetapi pada prakteknya di lapangan sampai saat ini pun masih banyak yang pakai satu warna, kadang merah, kadang hitam, kadang biru, kuning, banyak macamnya. Itu tergantung dari teknisi instalasi tersebut sendiri, ataupun tergantung dari klien ataupun yang punya rumah itu. Karena kalau dipakai kabel yang berbeda-beda sesuai dengan SOP, itu pasti akan mengeluarkan biaya banyak, karena kebanyakan untuk warna hitam, khususnya untuk fasa ataupun plusnya, itu biasanya jauh lebih banyak penggunaannya dibandingkan untuk min atau grounding saja. Jadi kalau beli itu perbandingannya ya sangat banyak. Dan untuk antisipasi, untuk jika kita menggunakan kabel yang sama warnanya, nanti kita bisa pakai isolasi kertas. Teman-teman tahu ya isolasi kertas saya apa ya? Coba saya carikan dulu isolasi kertas bagaimana, saya carikan dulu agar bisa dipraktekkan teman-teman jika pas menginstalasi sebuah listrik instalasi. Yang punya rumah bisanya cuma menyediakan beberapa kabel tetapi warnanya sama. Teman-teman jangan panik, kita bisa mensiasatinya dengan cara kita memberi tanda dengan isolasi kertas. Itu dengan beri tanda mungkin dicoreti, dikasih nama apa. Coba ini saya tak ambilkan dulu untuk isolasi kertasnya. Oke, seperti ini ya contohnya ya. Isolasi kertas contohnya seperti ini ya. Ini jadi jika teman-teman mengerjakan suatu instalasi listrik, kemudian
kemudian dengan kabel yang satu warna. Jadi teman-teman mendingan apabila kita nanti masuk ke dalam pralon begini, kalau satu warna kabel ini kan pasti sampai di atas pasti bingung mana plusnya, mana minusnya, kemudian mana yang dapat lampu, pasti teman-teman akan bingung. Jadi mendingan jika mendapatkan proyek ataupun pengerjaan yang satu warna, kita sebaiknya pakai isolasi kertas begini. Kemudian nanti di salah satu kabel yang kita kasih tanda begini. Ini ya, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh begini. Dan kasih nama, mungkin sesuai dengan nama yang teman-teman paham tentunya, yang dapat diingat-ingat. Misalkan ini lampu 1, L 1 gitu. Nah, ini mungkin ditulis apa lagi, ditulis plusnya atau minusnya atau groundingnya. Jadi dikasih nama sendiri begini. Jadi di saat mungkin ada beberapa kabel, mungkin ada 4, 5 ataupun ada 6 kabel di dalam pralon tersebut, dengan satu warna saja kita tidak bingung lagi karena sudah ada tanda-tanda begini. Jadi pakai ini adalah solusi untuk menyelesaikan bila kita menemukan, menggarap atau mengerjakan suatu instalasi dengan satu kabel yang warnanya sama. Caranya begini. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya, bisa mengerti ya. Solusinya pun murah. Jadi mending kita bila kita mendapat borongan, mendapat borongan listrik atau apa ya, bagus kita pakai satu kabel yang warna sama sudah tidak apa-apa. Tapi apabila budget ataupun biayanya, penggunaan uangnya masih ada, dan untuk yang punya project itu siap sedia untuk beberapa mahal pun tidak masalah, itu ya bagusnya kita pakai warna yang berbeda. Itu pun akan jauh lebih meringankan pekerjaan kita karena tidak perlu lagi untuk beginian. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa ada manfaatnya untuk teman-teman, khususnya yang mungkin baru belajar mengenai listrik. Jadi mungkin ini bisa dicontoh ataupun bisa dimengerti, dan apabila ada kekurangan nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya doakan teman-teman bismillah sehat, rezeki berlimpah, dan selalu berkah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di trik-trik dan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.